Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita kembali bertemu. Dan di sesi kemarin kita sudah belajar kitab Esra, dan hari ini kita akan belajar untuk kitab Nehemia. Jadi Esra Nehemia ini satu paket. Satu paket itu artinya apa? Memang zaman dulu itu Tanakh Kuno itu diakui sebagai satu kitab karena mirip, tetapi Tanakh modern katakan ini dua kitab. Nah, memang kalau kita runut nanti historisnya itu Zerubabel, pulang pertama Zerubabel, lalu pulang kedua dengan Esra, lalu yang ketiga itu dengan Nehemia untuk kembali membangun bait suci dan tembok Yerusalem. Nah, jadi ini merupakan kitab-kitab, ya boleh dibilang kitab-kitab pasca pembuangan terakhir ya. Karena habis kitab ini kan masuk Ester dan Ayub ya. Berarti memang secara kronologis waktu ini yang paling terakhir. Ya, saya akan share screen dulu untuk kitab Nehemia. Ya, saudara sekalian, untuk kitab Nehemia, nah ini kitab ini diberi judulnya Nehemia, diambil dari kitab Nehemia, diambil dari tokoh utama kitab ini. Di tokoh utama kitab ini yaitu Nehemia. Judul kitab ini berdasarkan isi kitab, di mana isi kitab ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Nehemia. Siapa Nehemia? Nehemia ini adalah juru minum Raja Persia. Jadi juru minum Raja Persia. Kata Nehemia itu artinya adalah Allah atau Yahweh menghibur. Untuk penulisnya, banyak ahli meyakini bahwa Nehemia, kolega Esra, adalah penulis kitab ini. Hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi perkataan Nehemia bin Hakalia. Ya, saya cek dulu untuk kitab Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 1. Coba saya baca untuk saudara. Nah ini ya. Nehemia pasal 1 ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakalia ya, pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Ya. Jadi di sini jelas sekali riwayat. Nah, kalau di sini perkataan ya. Coba Pak, perkataan dia dapat dari mana? Oh, dari ini AYT ya. Perkataan Nehemia anak Hakalia. Ini terjemahan lainnya. Tapi terjemahan baru ini pakai riwayat. Ya, selain itu pemakaian kata ganti orang pertama dalam kisah kepulangan bangsa Israel ke tanah Kanaan ini menunjukkan kepada Nehemia sebagai pemimpin saat itu. Ya, jadi memang kitab ini sepertinya ya, Nehemia menuliskan ya sejarah hidupnya sebelum dia di Israel, waktu dia di Puri Susan, itu berarti di Media Persia, lalu dia kembali ke Yerusalem. Ya, seperti itu. Untuk tahun penulisan, berdasarkan catatan sejarah yang ada, maka Nehemia, ya kitab Nehemia ini ditulis sekitar tahun 445-425 sebelum Masehi. Ya, saya rasa memang kitab ini pastilah ditulis sejaman dengan Esra. Ya. Karena memang kalau kita lihat dari runtutannya itu memang Zerubabel, Esra, Nehemia pasti tidak jauh beda dari kitab Esra. Dan pastilah ditulis pada ya masa Nehemia itu sendiri. Waktu Nehemia itu kembali untuk membangun Yerusalem ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam bagian ini memang Nehemia ini adalah tokoh yang sangat sangat peduli terhadap orang Israel atau bangsanya sendiri. Di mana pada saat dia berada di Puri Susan di Persia, seharusnya dia bisa enak-enakan di sana, ya kan? Tetapi
Tetapi pada saat dia mendengar, ya, ada orang-orang yang mendengar berita tentang saudara-saudara di Yehuda dan situasi kondisi di sana, hidup dalam kesukaran, tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbang telah terbakar. Ya, Nehemia menjadi sangat sedih dan Nehemia punya hati ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Luar biasa. Untuk temanya, wah ini sedikit sekali materinya. Temanya itu pemulihan spiritual, moral, dan sosial kaum Israel. Mirip sama. Kitab ini sebenarnya melanjutkan sejarah bangsa Yahudi yang pulang dari pengasingan, pembuangan. Nehemia adalah juru minum Artasasta, Raja Persia, mengundurkan diri untuk menjadi gubernur Yerusalem. Bersama Ezra, Nehemia mulai membangun kota Yerusalem dengan memperbaiki tembok Yerusalem yang telah hancur. Dan saya bilang tadi ini antara Ezra dan Nehemia memang sama ya. Tujuan penulisan kitab ini yaitu untuk menunjukkan tangan Allah yang menegakkan umatnya di atas tanah air mereka sendiri setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan. Jadi kalau kita lihat memang Allah luar biasa. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia menepati janjinya 70 tahun kembali orang Israel. Dan Allah menolong mereka. Menolong mereka untuk kembali membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci. Setelah mereka bertahun-tahun, hampir 70 tahun di pengasingan. Mari kita akan lihat garis besarnya. Ya, kayaknya tidak terlalu lama untuk kitab Nehemia. Rekonstruksi tembok Yerusalem. Jadi kalau kita lihat, Nehemia datang untuk merekonstruksi. Ya. Jadi tembok Yerusalem belum selesai. Dan di sini mulai dibangun lagi. Persiapan rekonstruksi, proses rekonstruksi, lalu yang kedua reformasi umat Allah di Yerusalem, reformasi kovenant dan rededikasi umat kovenant untuk tanggung jawab untuk ambil bagian di dalam penyelesaian tembok Yerusalem. Jadi saudara sekalian secara umum memang tugas Ezra dan Nehemia, Zerubabel, Ezra, Nehemia adalah kembali membangun bait suci dan kembali membangun tembok Yerusalem. Iya, seperti itu. Jadi mereka kembali membangun kehidupan bangsa Israel setelah dari pembuangan. Oleh karena itu di sini ada pemulihan spiritual, pemulihan moral, dan pemulihan sosial. Mereka kembali hidup sebagai bangsa di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Bapak Abraham untuk umat Israel. Ya, saya rasa itu untuk kitab Nehemia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.